Selamat pagi anak-anak. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baiklah, Yesi, silakan untuk memimpin doa kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Yesi yang telah memimpin doa pembukaan kita. Sebelum memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Dominika Yesi, Sudah, Bu. Agnes, Bu. Baiklah, apakah hadir semuanya? Sudah, Bu. Berarti tidak ada yang alpa ya. Baiklah, tema pembelajaran kita pada hari ini ialah syukur sebagai citra Allah. Sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya sesuatu tentang kalian. Apa yang kalian ketahui tentang kata bersyukur? Siapa yang ingin menjawab? Bersyukur tuh berdoa, Bu. Berdoa. Lanjut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah kalian dapat menyebutkan hal-hal yang patut disyukuri. Lalu kalian dapat menjelaskan unsur-unsur penting yang dapat disadari agar kita tuh dapat bersyukur dalam hidup kita. Lalu yang selanjutnya itu kita akan membaca juga kutipan Injil dari Injil Lukas nanti bab 17 ayat 11 sampai 19. Apa kalian ada bawa Alkitab? Apa kalian ada membawa Alkitab? Bagus, pintar semuanya bawa Alkitab. Lalu nanti pada akhir pembelajaran kita kalian akan mendapatkan tugas yaitu menyusun doa syukur ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita dulu. Kata bersyukur. Bersyukur itu ya, pasti kita sering mendengarkan kata bersyukur. Bersyukur misalnya bersyukur tentang hidup kita, bersyukur tentang teman-teman kita. Tapi kata bersyukur itu sangat mudah sekali dikatakan, tetapi sangat sulit dilakukan. Kenapa? Misalnya kita berkata, kamu nggak boleh mengeluh, kita tuh harus bersyukur. Tapi pada diri kita sendiri kita jarang sekali misalnya untuk bersyukur. Jadi misal bersyukur sangat mudah dikatakan tapi sangat sulit dilakukan. Misalnya kita saat mendapatkan kesusahan, kita mengatakan pada orang lain kalau kita harus bersyukur. Tapi pada saat kita sendiri mendapatkan kesusahan, kita seolah malah marah kepada Tuhan. Jadi sangat sulit dilakukan. Lalu bersyukur biasanya hanya dilakukan misalnya saat kita tuh sangat merasa bahwa hidup kita ini tidak seperti orang lain. Jadi baru kita ingat bahwa kita harus bersyukur. Tapi saat kita bahagia, kita sangat lupa melakukannya. Kalau kita sudah bahagia kita lupa kalau kita harus bersyukur. Biasanya orang kalau akan berdoa, kalau saat dia sedih, saat dia susah, saat dia memohon kepada Tuhan, tapi sedang saat bahagia, dia lupa untuk melakukan kewajibannya yaitu bersyukur. Terus saat marah dan susah, kita baru ingat kenapa dulu kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi saat kita marah, jadi ini tuh kayak menyadarkan kita saat kita marah itu. Tapi kadang saat bahagia kita lupa bersyukur. Lalu kenapa saat bahagia banyak orang itu lupa dengan kata bersyukur? Dia menganggap bahwa apa yang dia dapatkan, yang dihasilkan itu adalah hasil dari kerja dia sendiri, kerja kerasnya. Jadi seolah dia tidak menganggap bahwa apa yang dia dapatkan itu bukan pemberian Tuhan, tapi kerjanya sendiri. Sehingga dia menganggap bersyukur itu tidak penting, gitu ya. Lalu setelah kalau kita sadar kalau kita harus bersyukur, lalu apa yang disyukuri dalam hidup kita? Ayo, misalnya kita bersyukur atas fisik kita, atas tubuh kita, terus atas kesehatan, bersyukur atas hidup, bersyukur pula atas rezeki yang Tuhan kasih sama
sama kita. Lalu yang paling penting itu adalah bersyukur atas orang tua kita. Kalau tanpa orang tua tidak mungkin kita bisa hadir di sini, makanya kita juga bersyukur atas adanya mereka. Lalu bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan sama kita, sehingga misalnya kita pada hari ini masih bisa makan, bisa minum, bisa punya HP, punya motor, itu kan juga rezeki dari Tuhan. Terus bersyukur atas kesehatan, karena pada hari ini kita masih bisa sehat, kita bisa hadir di sini untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Terus kita bersyukur atas fisik kita. Bersyukur atas fisik itu misalnya kita bersyukur walaupun badan saya gemuk, terus badan pendek atau rambut keriting atau apa, itu semua juga anugerah dari Tuhan. Jadi patut kita syukuri. Yang terakhir ini bersyukur atas teman, sahabat yang selalu ada buat kita, membantu kita, semua juga patut disyukuri. Kalau tidak ada sahabat mungkin hidup kita ini tidak berwarna, betul tidak? Betul. Ya. Lalu sekarang kita akan membaca Injil Lukas bab 17 ayat 19. Coba dibuka Alkitabnya. Ayo baca bersama-sama ya dari ayat 11 sampai 19. Ayo silakan dibaca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang dusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu. kepada iman-iman. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takjub. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak, adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Guru, Ya. orang Samaria itu apa? Gini ya, dalam Injil Lukas tadi kan bab 17 ayat 11 sampai 19 dikatakan bahwa ada 10 orang yang mengalami sakit kusta. 10 orang ini memohon dan meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Jadi meminta Yesus untuk menyembuhkan mereka dari penyakit kusta mereka. Lalu apa yang dilakukan Yesus dalam kisah itu? Mentahirkan mereka, menyembuhkan mereka. Ya, mentahirkan itu artinya menyembuhkan ke 10 orang kusta itu. Jadi Yesus menyembuhkan mereka dari penyakit kustanya. Lalu setelah menyembuhkan mereka, di situ dikatakan bahwa Yesus menyuruh mereka pergi kan? Iya. Lalu dari ke-10 orang itu hanya ada 1 orang yang kembali kepada Yesus. Dia kembali untuk apa ya? Bilang itu. Dia kembali untuk apa ya? Ayo Agnes, untuk apa dia tadi? Untuk memuliakan Allah. Ya, dia kembali untuk memuliakan Allah. Berarti dia kembali untuk bersyukur kepada Allah atau kepada Yesus yang telah menyembuhkan mereka dan mentahirkan mereka dari penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat dibenci oleh orang-orang yang pada zaman itu. Jadi orang yang terkena penyakit kusta itu bakal diasingkan dan tidak boleh berada di dalam kampung dengan warga yang lainnya. Makanya mereka mohon kepada Yesus untuk disembuhkan dari penyakitnya. Lalu yang kembali hanya 1 orang, kembali untuk memuliakan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi dari sekian banyak yang disembuhkan Yesus, hanya 1 yang kembali berterima kasih kepada Tuhan. Jadi manusia itu, kenapa manusia harus bersyukur kepada Tuhan? Karena manusia memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi mau itu kekurangan, mau itu kelebihan yang
merupakan sebuah keistimewaan. Jadi apapun itu pasti ada alasan kenapa Tuhan memberikan itu kepada diri kita. Jadi manusia itu istimewa dan memiliki kekasan. Kekasan yang dimiliki itu memperkaya. Misalnya kayak di sini kan, Yesi misalnya badannya agak kecil, lalu Agnes badannya agak besar. Jadi kedua kalian berdua itu saling melengkapi antara besar dan kecil. Jadi dia seimbang ya. Jadi walaupun begitu jangan berkecil hati. Oh misalnya saya badan besar, saya kecil. Jadi semua itu adalah memperkaya, memperindah. Makanya semuanya berpuncak pada kata bersyukur. Lalu dari kekasan yang kita punya, kita juga harus dapat bertanggung jawab atas keistimewaan kekasan yang kita punya. Bertanggung jawab, misalnya kan begini, kalau kita mempunyai misalnya sifat yang periang, lalu bagaimana kita bertanggung jawab atas kekasan yang kita punya. Misalnya, oh saya mempunyai sifat yang mudah sekali tertawa, terus mempunyai sifat yang periang, berarti saya tuh harus mempergunakan apa yang Tuhan berikan. Misalnya karena saya mudah tertawa, mudah menghibur, berarti Tuhan menganugerahkan ini kepada saya supaya saya dapat menghibur misalnya teman-teman saya yang mudah sekali bersedih. Nah gitu ya, itu cara mempertanggungjawabkan kekasan yang ada. Terus mengembangkannya ini seperti misalnya kita punya bakat, misalnya si Agnes jago main voli, itu kan kekasih yang Tuhan berikan kan. Jadi bagaimana Agnes mengembangkan bakat yang Tuhan berikan? Berarti dengan rajin latihan voli supaya nanti misalnya Agnes pun cita-cita jadi pemain voli yang hebat, berarti harus rajin latihan voli. Bagaimana misalnya kita mengatasi kekurangan, lalu kita dapat bersyukur. Mengatasinya, misalnya kan kita ini orangnya suka sekali marah-marah, terus suka sekali misalnya jengkel pada kawan misalnya. Nah, cara mengatasinya misalnya kayak gini, kita ingat-ingat aja hal baik yang pernah dia lakukan pada kita, terus nanti supaya kita tuh tidak tadi kan kita mau bagaimana mengatasi sikap kita, misalnya sikap kita yang mudah marah, lalu kita merenungkan dulu sebelum kita berkata atau setelah kita berkata. Biasanya kan saat kita ada kayak kita tuh nyesal misalnya kan setelah berbuat misalnya telah marah-marah pada kawan kita, lalu kita merenungkannya, oh saya tidak akan deh membuat dia marah lagi kepada saya karena dia kan kawan saya, karena selama ini saya bersyukur karena dia bisa jadi kawan saya dan saya mempunyai kawan yang seperti dia yang sabar, walaupun saya suka marah-marah sama dia tetap sabar kepada saya. Baiklah, dari penjelasan ibu tadi yang sudah sejauh ini, apakah ada yang belum kalian mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan Agnes. Ibu bilang kalau bersyukur itu mudah dikatakan, terus gimana kita melakukannya? Bersyukur mudah dikatakan, misalnya kayak gini, kamu kan itu katanya gini, aduh bersyukur sekali hari ini, harinya cerah sekali, misalnya kan saya dapat hadir di sini misalnya. Terus kamu mengatakan pada teman kamu nggak boleh kayak gitu, kita tuh harus selalu bersyukur, kata kamu kan selalu bersyukur. Tapi kenyataannya misalnya kamu ketemu nih sama Yesi, jalan Yesi marah-marah, karena sendalnya putus misalnya digigit anjing ya, marah-marah. Terus dia bilang, kamu bersyukur aja sendal kamu putus, pasti nanti kan kamu bakal dapat yang baru sendal putus. Apa itu bersyukur? Lalu setelah kamu sampai ke rumah, kamu marah-marah misalnya sama mamamu karena belum ada makanan. Padahal sebenarnya kan masih ada makanan yang tadi, tapi kamu mau makanan yang baru. Nah, itulah yang dikatakan bersyukur itu mudah dikatakan, tapi melakukan yang makan di sana. Nah, itu. Nah, jalan kita selanjutnya itu kita akan mendengarkan sharing dari kalian semua tentang kata bersyukur. Siapa yang ingin duluan sharing? Ya, ini silakan. Saya itu bersyukur karena setiap saya pergi sekolah, saya diberi orang tua saya uang jajan, dan saya juga bersyukur setiap pagi saya pergi sekolah, saya diberi kesehatan, kekuatan. Kan aku juga diberi jajan sama kesehatan. Ya mungkin maksudnya Agnes itu kan tidak semua anak yang berangkat sekolah, mungkin kalian berdua itu dapat, tapi kan tidak semua dari anak-anak itu yang berangkat sekolah itu dapat uang jajan. Kan ada yang miskin ya, ada yang orang tua yang tidak mampu,
Jadi dia tidak bisa dapat belajar atau dia berangkat sekolahnya tidak diantar orang tua, jalan kaki jauh-jauh misalnya kan. Itu juga harus kita syukuri. Tepuk tangan untuk Agnes. Cie. Oke, selanjutnya Yesi silakan cerita tentang rasa bersyukur. Sebenarnya kami juga keluarga miskin sih. Kan aku pengen sekolah di sekolah yang bagus, tapi akhirnya di sekolah negeri SMP ini. Tapi nggak apa-apa sih, negeri bagus juga dan tetap bersyukur. Ya, apapun misalnya kan masih banyak anak-anak yang di luar sana yang tidak bisa sekolah, walaupun sekolah di negeri yang murah misalnya kan banyak dari mereka juga tidak bisa sekolah, entah itu misal dari biaya atau dari keluarganya juga. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita harus tetap selalu bersyukur. Tepuk tangan untuk Yesi. Pada akhirnya hari ini kita telah berada di ujung kegiatan belajar kita. Lalu untuk tugas ibu ingin minggu depan kalian membuatkan tentang doa syukur ya di rumah. Kalian bisa cari misalnya di buku puji syukur atau di Mada Bakti ya. Karena kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita diberi kegembiraan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi kita nyanyi lagu Happy Yeah Yeah. Oke? Ayo pimpin ya sih. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Happy Yeah Yeah Yeah. Happy Yeah. Maka cinta kita pada Tuhan juga semakin mendalam. Jadi bersyukur itu bukan hanya siang atau bukan hanya malam, tapi siang dan malam. Oke, baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa supaya kita amin. Dalam nama Bapa